10 Ledakan Ekonomi with Renal Kasali, Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan. Pendengar Radio Suara Surabaya, bersama saya Renal Kasali dan saya akan melanjutkan 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Kali ini ledakan yang ketiga, yaitu ledakan kecerdasan. Kita ketahui sekarang kata yang sangat populer yang banyak digunakan dalam pembahasan tentang disrupsi adalah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Tentu kecerdasan buatan ini tidak berdiri sendiri. Semua ini berkembang karena proses panjang yang dialami dalam riset-riset di dunia digital. Kita ketahui bahwa pada tahun 1958, kalau saudara sempat membuat rangkaian sirkuit elektronika, sampai tahun 1970-an lah, begitu kurang lebih di masyarakat kita menemukan bahwa untuk merangkai itu kita memerlukan transistor, dan transistor itu dalam satu IC hanya ada 2 transistor dan besarnya sekitar setengah inch. Tetapi sesuai dengan hukum Gordon Moore, maka setiap 2 tahun sekali kapasitasnya meningkat, tapi volumenya semakin mengecil. Dan kita ketahui tahun 1971 sudah bisa dibuat 2.300 transistor pada satu IC, dan size-nya mengecil menjadi 10.000 nanometers. Dan kemudian setelah itu muncul lagi Intel Core i7 tahun 2016, itu sudah 14,4 miliar transistor dalam satu IC. Artinya ini semakin cerdas ini pergerakan bagaimana kita bisa memanfaatkan elektronik. Dan tahukah Anda tahun 2019 ini sudah 40 ribuan transistor, ya 40 ribuan transistor dan besarnya hanya 7 nanometer. Jadi size-nya semakin kecil, artinya biaya untuk energinya semakin kecil, volumenya semakin kecil, tidak memerlukan ruangan yang besar, teknologi itu bisa dikendalikan sampai ada dalam genggaman tangan kita, jumlah transistor tambah besar, sehingga kemudian cost atau biaya computational menjadi sangat turun, bandwidth cost akan sangat turun, memory cost sangat turun, tetapi connectivity itu meningkat. Dan akhirnya kita bisa membuat kecerdasan buatan. Nah, sayangnya kecerdasan ini bukan milik manusia. Kecerdasan ini adalah milik mesin yang akan terbagi 2 masyarakatnya, antara mereka yang bisa mengendalikan kecerdasan itu dan mereka yang dikendalikan oleh kecerdasan itu. Inilah yang disebut oleh sejarawan Yuval Noah Harari sebagai kita manusia yang akan menjadi korban hack. Human can be hacked, katanya. Manusia atau Homo sapiens ini dihack oleh teknologi. Karena sekarang Anda lebih percaya pada GPS ketimbang percaya kepada supir taksi atau kepada anggota keluarga Anda lebih percaya pada review dan rating ketimbang brand atau pengalaman Anda sendiri, dan kaum muda lebih percaya kepada Tinder atau aplikasi-aplikasi untuk berpasangan, untuk berpacaran, ketimbang dengan matanya sendiri, sehingga kalau melihat mata sendiri bisa membedakan yang real, yang benar dan yang tidak. Tetapi manusia kalau sudah dihack seringkali menjadi kesulitan untuk bisa membedakan yang mana yang benar yang salah, dikendalikan oleh hoax, dikendalikan oleh gambar-gambar yang fake, palsu dan lain sebagainya. Terjadilah ledakan kecerdasan yang begitu besar yang membuat munculnya produk-produk baru yang dilengkapi dengan network, sensor, robotik, 3D printing, synthetic biology, material science, augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menghasilkan deepfake, suara kita bisa ditiru, orang yang sudah meninggal, artis yang sudah meninggal seperti Teresa Teng atau penyanyi-penyanyi kita, Bruri Pesolima, bisa kita hadirkan di depan Anda. Dan Anda mungkin merasa dia benar-benar ada, bisa Anda ajak bicara, bisa di-create, tetapi itu hanya hologram. Kecerdasan buatan ini bisa berlanjut terus, bahkan bisa mengendalikan mesin-mesin, bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam ujian, pada waktu kita sekolah, dan lain sebagainya. Ledakan kecerdasan ini pada akhirnya akan sangat bisa membantu manusia bisa menjadi lebih cerdas, tapi manusia juga bisa dikendalikan oleh teknologi. Jadi, kendali ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin menjadi pengendali atau Anda ingin menjadi orang yang dikuasai oleh teknologi? Saya sendiri memilih untuk mengendalikan teknologi itu. Oleh karena itu maka saya sangat berhati-hati, saya memikirkan, saya selalu mengecek kembali, saya selalu memeriksa kembali, dan saya menggunakannya itu untuk mempercepat proses kerja saya pada bagian-bagian tertentu. Tapi pada bagian lain saya menjadi sangat sabar sekali karena yang saya hadapi di depan saya adalah manusia. Menti-menti dan murid-murid saya, pegawai saya, asisten saya,
istri saya, anak-anak saya, dan orang-orang yang berada di sekitar saya di sepanjang perjalanan. Mereka adalah human yang kecerdasannya tidak secerdas yang ada dalam telepon genggam saya. Kalau berada dalam telepon genggam saya menjadi sangat cerdas karena saya bisa memverifikasi, bisa mengecek, bertanya yang lebih tahu daripada supir taksi, memilihkan jalan saya yang tidak macet dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa tahu saya menyukai film apa, musik apa, dan tentu saja saya bisa dibantu dalam berbagai hal. Tetapi dalam hal-hal yang disodorkan oleh mesin itu, ada hal-hal yang tentu saja tidak sesuai dengan pilihan saya. Karena kecerdasan buatan ini menebak-nebak, mencoba membaca. Tetapi pada suatu ketika manusia juga punya kebosanan dan ingin ada variasi lain, katakanlah. Dan ingin mencoba yang lain. Nah, ledakan kecerdasan ini tentu sangat besar sekali dampaknya bagi kehidupan. Karena bisa menghasilkan teknologi-teknologi baru yang nanti akan saya bahas juga dalam ledakan lainnya. Karena masih ada ledakan-ledakan lainnya, terutama adalah melahirkan anak-anak yang sangat pandai walaupun mereka non-degree yang secara pendidikan kalah dengan Anda, tapi mereka bisa sangat pandai sekali. Dan itu adalah ledakan non-degree yang nanti akan saya bahas. Nah, ledakan kecerdasan ini bisa menghasilkan produk-produk yang cerdas lainnya. Sekarang sudah mulai diizinkan di beberapa negara menggunakan drone untuk mengantar obat-obatan dalam jarak yang jauh. Bahkan sudah mulai muncul drone taxi. Jadi taksi yang bisa mengangkat manusia yang dikendalikan self-driving ya dari jarak jauh. Bahkan sekarang sudah ada yang disebut dengan robot humanoid. Robot ini diluncurkan oleh Hanson Robotics yang memberi nama robot barunya ini, robot humanoid ini adalah bernama Grace. Cantik, ya, care, dan sangat sabar menolong kita. Dia adalah robot perawat yang diluncurkan untuk merawat pasien COVID-19. Saya ingin agar Anda terus mengamati dan memperhatikan ledakan kecerdasan ini, karena sekali lagi lebih baik kita mengendalikan daripada kita dikendalikan oleh teknologi, dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang memang sangat cerdas. Saya masih akan menjelaskan fenomena ledakan ekonomi lainnya, ya, dan berharap Anda semua sehat, bisa melanjutkan kehidupan dengan layak. Saya Renald Kasali.